TV dan Radio Roja. Di mana Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya surah Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah ya Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatal Islam, azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini, di hari Jumat, kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan faidah-faidah sejarah Islam disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Ali Musri Semjan Putra Hafizahullah dari Istaim Syah Pekanbaru Riau. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau dan mudah-mudahan koneksi kami lancar hingga akhir acara nanti. Dan setelah materi kami akan sediakan sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Silahkan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp ataupun Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan dan telepon. Langsung kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilahkan, falyatafadhal mashkur. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat karunia kepada kita, tetap selalu membimbing kita di atas jalan yang benar, memberikan kesabaran kepada kita di dalam beribadah, serta dalam menghadapi berbagai ujian cobaan yang diberikan Allah kepada kita. Juga kita jadikan sebagai hamba-hamba yang selalu bersyukur di dalam nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Karena dengan bersyukur itu, Allah Subhanahu wa taala akan biasa menambah nikmat kepada kita, dan dengan kesabaran itu pula kita akan mendapatkan ampunan serta penghapusan dari dosa-dosa kita. Pemirsa dan pendengar rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang yaitu argumentasi orang-orang yang mengintai tentang sifat Allah, yaitu pertama mereka menuduh jika kita mengatakan Allah itu berbicara sesuai dengan kehendak, berbicara dengan huruf dan suara yang didengar. Mereka mengatakan itu adalah sesuatu yang baru bagi dalam sifat Allah. Ini yang dibincangkan. Maka harus ada sesuatu yang baru dalam sifat Allah. Nah ini ya, sehingga mereka menggunakan istilah hawadits. Jadi bahwa tidak ada hawadits dalam sifat Allah. Nah oleh sebab itu para ulama kita menjelaskan apa yang dimaksud dengan hawadits di sini. Karena yang telah berkali-kali kita jelaskan, di mana konsep atau teori orang-orang ahli bidah ini, para ahli kalam yang menakwil dan menyelesaikan pemahaman sifat Allah ini, mereka selalu menggunakan istilah ambigu sebenarnya kita katakan. Mereka tidak menggunakan istilah yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran sunnahnya. Sehingga mereka dengan istilah ambigu tadi, mereka menafsirkan sesuatu yang membuat masyarakat awam kurang memahami istilah-istilah tersebut, sehingga masyarakat awam mengamini atau mengikuti penjelasan mereka. Nah, oleh sebab itu, ulama kita biasanya memberikan penjelasan-penjelasan lebih detail kepada umat, agar umat tidak tertipu. Di mana permasalahan yang sangat besar terjadi satu fitnah di tengah umat ini adalah gelombang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Itu datang dari fitnah orang-orang Mu'tazilah. Nah, kenapa ulama begitu betul mempertahankan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah? Itu adalah kalamullah adalah karena dari sinilah sumber ajaran Islam itu. Kalau Al-Quran itu dikatakan makhluk, berarti dia adalah sesuatu yang bisa dirubah, bisa dikoreksi, bisa tidak perlu dijadikan sebagai pedoman yang utama dan sebagainya. Karena dari sinilah akan muncul nanti penyimpangan-penyimpangan lain kalau tidak dikatakan Al-Quran itu bukan kalam Allah. Artinya bisa berubah, bisa dikoreksi, bisa ada seperti ada yang pernah viral di masa-masa yang lalu ketika
ada orang mengatakan bahwa Al-Quran itu perlu diamandemen dan sebagainya. Ini suatu pemahaman yang memang diinginkan di balik itu oleh orang-orang Al-Quran. Nah, karena ulama kita membaca kesimpulan dan tujuan serta muara dari pandangan itu, maka oleh sebab itu Imam Ahmad dan para ulama-ulama yang semasa dengan beliau mempertahankan argumentasi bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu adalah kalam Allah, sifat mulia Allah SWT. Allah berbicara hakikatan dengan Al-Quran itu didengar oleh Jibril lalu disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka ini juga dan kalau singkat dari mereka ini juga bisa hal-hal yang telah muncul hari ini, di mana sebagian kelompok-kelompok liberalisme memang menjadikan Al-Quran sebagai objek kajian, bukan dalam arti dia sebagai teks yang suci. Mereka mengatakan tidak ada teks yang suci. Tapi bagi kita sebagai umat Islam, bahwa Al-Quran adalah teks yang suci, kebenarannya mutlak. Ya, tidak ada sesuatu pun hal yang batil. Allah sebutkan dalam firman-Nya, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsir. Kalau Al-Quran bukan dari sisi Allah, tentu kalian ketemukan Al-Quran itu ada banyak sekali pertentangan. Baik. Dan banyak sekali dalil Al-Quran yang tidak Allah katakan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Bukan kalam Jibril, bukan kalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka sehingga ulama betul-betul membela tidak ini dengan banyak penjelasan-penjelasan yang rinci. Salah satu syubhat yang tadi kita mereka katakan adalah yaitu masalah hawadits. Kalau kalian mengatakan Allah tidak bicara, kaifa sya'a mata sya'a bima sya'a, Allah berkehendak berbicara itu kapan saja dan bagaimana dia kehendaki dan dengan siapa dia kehendaki, apa yang mau dibicarakan Allah dalam kataannya itu kembali kepada masyiatillah. Nah, salah satu problema sebenarnya kalau untuk orang-orang ahli kalam ini terpecah merasa berpendapat ini dan banyak pendapat sebenarnya, tapi secara umum mereka itu ada dua pendapat yang besar. Yang pertama mengatakan Al-Quran itu kalam Allah makhluk. Mereka katakan kalau Allah makhluk. Ini pendapatnya orang Jahmiyah dan sebagainya. Yang kedua adalah yaitu pendapat dari kelompok yang mengatakan bahwa kalam Allah itu tidak makhluk. Kalam Allah tidak makhluk. Tapi kalau nafsi Al-Quran ini qadim, wahidun la yatajazza. Mereka mengatakan bahwa itu adalah satu yang ada pada zat Allah. Ini tidak terpisah. Nah, kelompok yang kedua ini mencari tentang bahwa Allah itu bicara dengan suara yang dengar dan huruf yang bisa dengan huruf dan kemudian didengar, kemudian juga berbicara di waktu ke waktu, ya tidak sebagaimana pemahaman mereka mengatakan Allah itu bicara kalamun qadim, kalamun nafsi, kalam bicara dalam dirinya, kalam bicara dalam secara diri. Kalau kita melihat bagaimana Allah menciptakan kalam yang bisa kita ambil contoh. Contoh yang sangat mudah, pokoknya kita ambil dalam surah Al-Baqarah. Nah, itu situ terdapat suatu penggambaran bagaimana Allah itu bicara. Itu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini Allah bicara kepada malaikat. Ya, Allah bicara kepada malaikat. Ketika Allah Rabbu berkata kepada malaikat, sungguh aku akan menjadikan di bumi itu seorang khalifah. Lalu malaikat meminta hikmah dari penciptaan itu. Qalu ataj'alu fiha may yusfidu fiha wa yasfiku dima. Jadi Allah bicara kepada malaikat sebelum adanya Adam. Belum diciptakan Adam. Adam belum diciptakan. Nah, kemudian setelah itu Allah mengajarkan kepada Adam. Wa 'allama Adam asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama makhluk, ya, berbagai bahasa. Ya. Kemudian Allah tawarkan kepada malaikat. Tsumma ardahum 'alal malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i. Dan Allah tanya, karena tadi malaikat mengatakan bahwa makhluk kami ini adalah makhluk yang telah nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami akan bertasbih, kita memujimu dan memujikanmu. Tidak tercukupkan sebagai makhluk. Allah di sini menunjukkan bahwa makhluk yang diciptakan Allah ini juga punya keistimewaan, di antaranya itu ilmu yang Allah ajarkan kepada mereka. Dan lahir nabi-nabi sebenarnya hikmah sebagian para ulama lahir di kalangan Bani Adam ini dari Adam itu nabi-nabi yang mulia, yang memiliki ilmu. Maka salah satu di sini ketika malaikat mengatakan demikian bahwa kami adalah hamba-hambamu yang selalu mensucikanmu beribadah kepadamu, Allah berikan suatu menunjukkan bahwa malaikat itu bukanlah
makhluk yang artinya tidak cukup dengan mereka Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah, tidak. Allah sebutkan di sini keutamaan Adam, di mana Allah ajarkan kepada Adam ilmu yang tidak diajarkan kepada malaikat. Ketika Allah tawarkan kepada malaikat, sebutkanlah nama-nama mereka ini kepada saya, kepada Allah. Faqala ambi'uni bi asma'i haula. Kita waktu dengan nama-nama mereka ini, kata Allah. Itu kita benar. Qalu subhanaka la ilma lana. Malaikat bisa menjawab ketika ditawarkan untuk ditanya tentang nama-nama yang makhluk-makhluk yang telah diajarkan nama-nama kepada Adam. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya ilmu terkait apa yang telah ajarkan kepada kami. Itu jawab malaikat. Setelah itu Allah berkata kepada Adam, qala ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, beritahulah mereka dengan nama-nama mereka itu. Ini nama-nama yang telah diajarkan kepada Adam, beritahu kepada malaikat apa nama-namanya. Berarti kan Allah bicara kepada malaikat sebelum menciptakan Adam, kemudian Allah bicara kepada Adam mengajarkan nama-nama sesuatu. Kemudian Allah bicara lagi kepada malaikat untuk membuktikan bahwa Adam itu memiliki ilmu, bahwa lebih juga memiliki keutamaan. Kemudian makhluk ciptakan Allah yang tadi dikritik di awalnya atau diminta hikmahnya oleh malaikat tentang apa tujuan diciptakannya. Kemudian setelah itu Allah berkata kepada Adam, setelah diciptakan Adam, qala ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, beritahu mereka tentang nama-nama mereka tersebut. Nah, setelah itu, setelah Allah melihat bagaimana Adam ini memiliki keutamaan dan juga kemuliaan, yang mana dalam keutamaan Adam adalah Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya, sebagaimana terdapat dalam ayat Al-Quran yang lain ketika iblis enggan untuk bersujud kepada Adam, ya, qala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Kenapa engkau tidak mau sujud setelah makhluk diciptakan dua tangan, kata Allah kepada iblis, ya. Nah, setelah itu kalau terlihat kemuliaan Adam ini, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Lalu Allah berkata lagi kepada malaikat, ya, Allah berkata kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Tidak iblis. Nah, ini kan semuanya artinya baru di sini bukan berarti baru tidak ada. Allah itu, maka kalamullah dibagi oleh para ulama itu adalah na'ul qadim wa ahaduhum hadith. Maksudnya apa? Allah itu memiliki sifat yang malah azali mampu bicara. Tapi Allah terjadinya sifat bicara Allah kepada makhluk itu sesuai kehendak Allah. Kepada siapa Allah bicara? Kepada malaikat, kepada Adam. Ya. Kalau seandainya kalam Allah itu qadim, tentu berarti Allah berkata kepada malaikat sama dengan waktu berkata kepada Adam dan waktu berkata kepada iblis dan sebagainya. Padahal di sini jelaskan ada rentang waktu ketika Allah bicara memberi kabar kepada malaikat, ya, menciptakan seorang khalifah di bumi. Kemudian juga ada rentang waktu ketika setelah itu Allah bicara kepada Adam, yang beritahulah mereka dengan nama-nama. Kemudian juga setelah itu Allah bicara kepada malaikat. Jadi kata-kata orang-orang al-kalam mengatakan bahwa kalam Allah itu wahidun la tajazza, tidak ada dalilnya sama sekali. Ya, kalam nafsi, kalam yang tersembunyi dalam diri Allah, qadim, azali. Maka para ulama kita di sini yang sebut itu hadats. Baru itu maksudnya apa? Bukan baru, tidak ada sebelum sifat. Tapi adalah sifat Allah itu, yang sifat kalam ini, sifat hadats maksudnya sesuai dengan kehendak Allah, ikhtiar Allah untuk bicara kapan dan dengan siapa dan apa yang mau Allah sampaikan kepada makhluk. Itu yang maksud hadats. Tanya, min dzikrin muhdatsin, itu yang kita jelaskan pada pekan yang lalu. Yaitu zikir yang baru, dan maksud itu Al-Quran maksud. Ya, Al-Quran ini bicara, ya, Allah bicara belum diturunkan kepada bicara setelah Nabi kita Muhammad SAW diutus, ya. Ketika Nabi Muhammad kita telah diutus, maka ya nida kepada Nabi kita SAW, ya nida kepada Nuh, ya Nuhu, ya. Dan ketika Allah bicara kepada Isa, bukanlah pada waktunya bicara kepada Musa. Nah, ini semuanya kan menunjukkan akidah Ahlus-Sunnah. Sebetulnya permasalahan ini orang-orang yang baca Al-Quran itu jelas sekali bagi dia bahwa Allah itu bicara mata sya'a wa kaifa sya'a. Allah bicara kapan Allah kehendaki, dengan siapa Allah kehendaki, dan apa yang mau Allah sampaikan. Jadi kalau orang mengatakan kalamullah adalah kalam nafsi wahidun la tajazza, ini enggak ada sedikit pun dalil menunjukkan itu. Wa kalam nafsi itu kalam nafsi wahid la tajazza, satu tidak terbagi-bagi. Ini semuanya orang-orang yang mengatakan ini pun dia tidak paham apa hakikatnya satu tidak tajazza. Karena mereka mengatakan kalau Allah itu mengatakan huruf, ada apa semacam, lalu mereka mengatakan berarti kita merupakan kalau Allah itu makhluk. Nah, di sini inilah masalah yang selalu mereka mention. Kita katakan bagaimana akan sama perkataan Allah dan perkataan makhluk. Allah maknanya saja luas, perkataan Allah
Yaitu dengan telah kita sebut nama hadis Nabi SAW. Ya, kelak di akhirat juga Allah akan bicara kepada manusia. Yasma'uhu man ba'uda kama yasma'u man qaruba. Orang yang jauh mendengar jelas seperti orang mendengar yang dekat. Ya, tidak ada yang enggak berbeda dengan kalam makhluk kan. Jadi sebenarnya makanya di dalam kaidah ahli sunnah jamaah yaitu al-qaulu fi sifat kal-qaul fi dzat. Itu kuncinya begitu saja. Sangat mudah dipahami. Bahwa keimanan kita dalam mengimani sifat-sifat Allah seperti kita mengimani zat Allah. Bagaimana kita mengimani zat Allah? Bahwa Allah itu punya zat. Tidak serupa dengan zat makhluk. Demikian pula ketika kita mengimani sifat-sifat Allah. Allah punya sifat, tapi tidak serupa dengan sifat makhluk. Walaupun nama sifatnya sama nama bukan berarti sama hakikat. Nah, ini yang perlu dipahami. Oleh sebab itu disebutkan para ulama ya, al-ittifaq fil asma, la yalzam minhu tamathul musamma. Ya, kesamaan mirip nama bukan berarti ya mirip pula orang yang diberi nama itu. Serupa orang yang diberi nama dengan nama yang sama, tidak. Banyak sekali sifat-sifat makhluk namanya sama, tetapi hakikatnya sangat jauh berbeda. Jadi sebetulnya dua hal ini saja kalau sudah dipakai kaidahnya itu sudah aman sebenarnya. Apa kaidahnya? Ya, al-qaulu fi sifat kal-qaulu fi dzat. Meyakini, mengimani sifat-sifat Allah seperti kita meyakini keimanan kita pada zat Allah. Bagaimana keyakinan kita pada zat Allah? Allah itu punya zat, tapi tidak serupa dengan zat makhluk, itu pasti. Ya, Allah punya zat, bahwa zat Allah tidak serupa dengan zat makhluk. Demikian pula bahwa Allah punya sifat. Allah punya sifat sesuai dengan Allah sifatnya dirinya. Bukan pula kita menentukan sifat-sifat Allah dari diri kita sendiri, tidak. Menyebut sifat tanpa ada dalilnya. Maka oleh Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan dasar penetapan sifat itu bila Allah memang tetapkan untuk dirinya. Karena Allah lebih tahu tentang dirinya, bukan kita buat sekarang-karang sendiri, tidak. Bukan pula kita kiaskan setiap sifat yang dimiliki makhluk, berarti Allah punya sifat seperti sifat yang dimiliki makhluk. Bukan. Ya. Tetapi kita tetap mengatakan sifat-sifat Allah itu sesuai yang Allah nisbahkan pada dalam Al-Quran yang sudah disahih oleh Rasulullah SAW. Maka dasar pertama Al-Sunnah dalam menetapkan sifat itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Tidak menyebutkan istilah-istilah yang menimbulkan permasalahan, yang perdebatan yang tidak berujung, yang pada akhirnya timbul pemahaman-pemahaman yang keliru, penafsiran-penafsiran yang melenceng. Nah, jadi kalau kita meyakini Allah itu punya zat, bahwa zat Allah tidak serupa dengan zat makhluk, demikian pula harusnya semua sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau disebutkan dalam hadis yang sahih, Allah punya sifat itu tidak serupa dengan sifat makhluk. Selesai. Nah, kedua harus kita katakan, jangan dipahami karena sama nama lalu diartikan sama bentuknya. Tidak. Maka tadi kaidah yang keduanya adalah al-ittifaq fil asma la yalzam minhu tamathul mutamma. Yaitu kaidahnya adalah sama nama tidak mengharuskan harus mirip persis atau sama orang yang punya nama itu. Kalau mau kita buat contoh sangat banyak sekali. Jangankan antara sifat Allah dengan sifat makhluk, sifat sama makhluk saja banyak namanya sama, tapi hakikat dan bentuknya beda. Ya, kalau kita urut umpamanya, yang kita contohkan umpamanya, ya kan? Contoh umpamanya kepala, sifat kepala. Manusia punya kepala, sapi punya kepala, kerbau punya kepala, ular punya kepala, ya kan? Banyak sekali makhluk-makhluk lain, ya binatang-binatang punya kepala. Apakah mirip kepala ular dan kepala gajah? Apakah mirip kepala gajah dan kepala kambing? Cuma sifatnya kepala. Nah, kesamaan nama jangan diartikan sama bentuk. Jika antara makhluk sesama makhluk saja, walaupun nama sifatnya sama, hakikat dan bentuknya berbeda, bagaimana akan dikatakan kalau sifat Allah itu sifat makhluk? Tidak mungkin. Sama makhluk saja, walaupun sama nama sifat mereka, justru berbeda hakikatnya. Karena maka oleh sebab itu ulama mengatakan setiap sifat sesuai diidofakan kepada zat yang diidofakan sifat itu. Ya, setiap sifat sesuai dengan maknanya kepada siapa diidofakan sifat itu. Kalau diidofakan kepada Allah, maka dia tidak akan mirip dengan sifat makhluk. Itu kuncinya sifat. Kalau ada orang katakan ini namanya ini, lah
Jangan kan karena sama nama kamu katakan sama bentuk. Maka tidak ada tasbih di situ. Di makhluk saja juga banyak sama nama, ya, tidak sama bentuknya. Gitu. Jangankan antara makhluk yang makhluk lain, satu makhluk saja bisa berbeda sifatnya dengan berbeda zaman, dengan berbeda waktu. Kalau Allah Subhanahu wa taala ya tidak berubah-ubah, sifat Allah sempurna, mutlak. Contoh, kepala si Ahmad ketika berumur 5 tahun beda dengan kepalanya ketika berumur 50 tahun. Itu sifat makhluk yang satu saja. Nah, kalau sifat makhluk, sifatnya adalah berubah-ubah, kemudian kurang, tidak sempurna. Allah sifat Allah mutlak, tidak akan bisa diserukan. Maka ya, faedahnya adalah yang jadi persoalan, benar-benar persoalan bagi mereka ini Allah Al-Kalam ini kayaknya adalah mereka selalu mengatakan, berarti kalau sama nama akan sama bentuk, kalau kita samakan bentuk berarti kita musyabbih. Nah, untuk lepas dari paham musyabbih, kita harus mentakwil. Mau kemana ditakwil? Contoh mereka takwil pokoknya, kalau kita katakan Allah beristiwa, makhluk juga beristiwa, maka berarti Allah itu seperti makhluk. Nah, itu syubhat mereka. Kalau katakan Allah beristiwa, Allah katakan berbicara, Allah dikatakan mendengar, melihat, dan sebagainya, berarti Allah seperti makhluk. Kenapa? Karena makhluk melihat, mendengar, bicara, dan istiwa. Nah, ini kan ketika dia menafsirkan sifat Allah sifat makhluk. Karena sama menurut mereka. Nah, tadi kita sebutkan, sama nama bukan berarti sama bentuk dan hakikat. Nah, jangankan antara Allah dengan makhluknya, sesama makhluk aja nggak sama. Kan berbeda. Turun pemain, enggak, sifat turun berbeda-beda. Turun, sifat turun kan. Nah, cicak turun di dinding. Ya, ayah turun dari loteng ke ayah turun dari lantai 2 ke 1. Beda. Itu makhluk semua turun, sifat turun semua. Hujan turun, tidak seperti cicak turun dari dinding. Ya kan, layang-layang turun atau pesawat turun. Semua sifat turun itu. Tapi tidak mungkin dikatakan bahwa si layang-layang turun seperti turunnya pesawat atau turunnya hujan seperti turunnya pesawat. Tidak ada. Sebenarnya itulah kenapa persoalan asma wa sifat tidak pernah menjadi persoalan di kalangan para sahabat, para tabi'in, para ulama, sampai masuknya ilmu kalam ke dalam pembahasan ya agama ini, disitulah menjadi problem. Nah, jadi problem mereka membagi wujud ini dan mungkin wujud dan segala mereka punya mukadimah yang pada asalnya untuk memahami Al-Quran ini tidak perlu disana, karena banyak sekali sahabat-sahabat yang tidak pernah mengenal ilmu kalam, para tabi'in, para ulama, mereka memahami Al-Quran dengan sangat mudah. Sehingga orang-orang kafir pun, orang-orang musyrik pun tidak pernah mengkritik Al-Quran dari sisi ini. Kenapa? Karena bagi mereka itu jelas ya. Kalau mereka kritik, mereka dikatakan bodoh ini. Bodoh kamu berbahasa Arab, bodoh kamu dalam berpikir gitu. Memalukan diri sendiri gitu. Orang-orang ahli kitab pun tidak pernah mempersoalkan ayat-ayat asma sifat. Tidak pernah mereka mengkanter, mencari kelemahan Islam, atau kesesatan Islam, atau menolak Islam dengan cara membahas ayat asma sifat. Itu agama apa? Mereka katanya melarang kita menyembah berhala. Kok malah Tuhannya katanya milik berhala? Tidak ada mereka mengatakan demikian. Katanya Tuhannya punya tangan, Tuhan. Karena mereka, ya orang-orang yang dahulu itu mereka ya ahli bahasa, memahami maksud. Cuman mereka tidak mau mengambil ajaran Islam itu. Ya, tapi mereka dalam sisi ini mereka tidak pernah gunakan hujah mengatakan Islam itu merupakan Tuhannya dengan makhluk tadi. Nah, inilah musibah yang ada. Padahal sebenarnya persoalannya ringan saja. Sangat mudah dipahami. Bahwa Allah memiliki sifat. Tidak mirip sifat makhluk. Selesai. Maka Allah katakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul. Allah tidak mirip dengan sesuatu itu. Dinafikan itu tidak mirip, bukan Allah tidak punya sifat. Artinya Allah punya sifat, tapi kemiripan tidak ada dalam sifat itu. Cuma antara sifat makhluk dengan makhluk lain. Sifat gajah tidak mirip dengan sifat kambing. Ya. Nah, kaki gajah nggak seperti kaki kambing, walaupun namanya sama-sama kaki. Gitu. Sayap gitu juga, namanya kan kapal terbang tidak seperti sayapnya, namanya sama. Gitu. Namanya sama-sama sayap. Ya. Kemudian sayap ayam tidak seperti sayap itik dan sebagainya. Sayap kapal terbang seperti sayap ayam. Namanya sifat itu namanya sayap. Nah, sebetulnya ini yang sangat mudah.
Nah, lalu mereka juga mengatakan kalau kita katakan Allah itu bicara sesuai dengan masyiatnya, nah ini yang soal persoalan kita paham. Itu kan jelas saja ketika tadi ayat ini surah Al-Baqarah ini sedikit saja kita buka contohnya kan dalam Al-Quran banyak sekali. Ya, ketika Nabi Ibrahim diutus, Allah bicara kepada Nabi Ibrahim. Ya, tidak bicara kepada bukan berarti kalau seandainya kalau Allah qadim itu berarti sudah bicara Allah di azali kepada Nabi Ibrahim berarti. Baru setelah Nabi Isa diutus, lalu Allah bicara kepada Nabi Musa, dengan Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, dan seterusnya. Nah, kalau begitu berarti mereka mengatakan kalau Allah qadim. Berarti salat 5 waktu itu sudah diwajibkan semenjak Adam dong. Ya kan? Berarti ketika Allah mewajibkan itu sudah langsung 5. Tapi kan disebutkan dalam kisah Isra Mi'raj. Pertama Allah wajibkan berapa? 50. Lalu Nabi kita meminta keringanan. Nah, berarti akan ada. Allah itu berbicara. Ini sebetulnya persoalannya mudah dipahami. Selagi orang tadi tidak kena dengan syubhat atau argumentasi-argumentasi ya orang ahli kalam ya. Jelas saja. Makanya setelah Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata. Setelah Allah kata kepada Adam, hai Adam, tinggallah engkau di surga bersama istrimu. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah ya apa saja yang enak-enak di dalam ini. Jangan engkau dekoti pohon ini, wa taqullah di syajarah. Lalu Adam dipengaruhi oleh syaitan, fa'azallahuma syaitan. Setelah itu Adam ya diperintahkan Allah setelah itu untuk keluar. Jadi ketika Allah berkata kepada malaikat akan menciptakan Adam, kemudian setelah diciptakan Adam, malaikat baru disuruh sujud. Setelah Adam diciptakan, disuruh tinggal di surga. Setelah Adam melanggar perintah Allah di surga, Allah katakan kepada Adam, ihbitu minha. Baru Allah berkata kepada Adam, keluar dari surga. Jadi ini jelas. Ini yang bentuk maksudnya bahwa Allah itu bicara sesuai masyiat. Dari kehendaknya. Jadi bukan Allah itu berbicara semua yang akan diwahyukannya satu waktu seperti mana dipahami oleh orang Asy'ariyah, Maturidiyah. Allah itu kalamun nafsi qadim wahidun la yatajazza. Ya. Kenapa ini? Karena itulah mereka berdasarkan tadi mereka memahami Al-Qur'an itu bukan kalam Allah. Maka orang-orang Jahmiyah kalau Mu'tazilah dengan Jahmiyah mengatakan kalam Allah makhluk. Kalau orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah dan Kullabiyah mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Quran yang makhluk benar. Kalam Allah tidak makhluk. Karena kalam Allah merupakan kalamun nafsi, qadim, azali, wahidun la yatajazza. Itu kondisi mereka. Baik, ini kan gampang sebenarnya memahami apa yang kita lihat dari kisah Adam ini dia diciptakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Adam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian setelah itu qul bitu minha jami'a. Allah berkata kepada Adam ya, iblis, suruh keluar semua dari surga. Kemudian Allah berkatakan lagi kepada Bani Israel, ya Bani Israel, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Dan ini sejak kapan ini? Dan ini Allah bicara kepada Bani Israel, ya Bani Israel, ke setelah diutusnya Nabi ini. Kemudian diutusnya Nabi Isa dan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena istilah Bani Israel itu belum ada sebelum Nabi Yakub. Karena dia yang bergelar dengan Israel, namanya Israel. Di masa Nabi Ibrahim nggak ada istilah Bani Israel. Jadi sebetulnya pembahasannya sangat mudah jika dipahami dengan melihat Al-Quran Al-Karim. Jadi ini yang masih tersisa dari pembahasan yang lalu sebenarnya ya. Karena mereka mengatakan ya kalam Allah itu kalam qadim. Maka oleh sebab itu tidak ada ulama yang mengatakan kalam Allah itu qadim istilahnya dalam istilah mereka. Bukan. Fakalam Allah qadim wa in lam takun suratul mu'ayyan qadiman. Qadim artinya adalah kalau kalimat kalam Allah qadim itu maksudnya Allah memiliki sifat kalam dari azab iya, tetapi terjadinya sifat kalam itu dengan karena sifat kalam ini tidak aja artinya ada lawan bicara, itu Allah bicara kepada siapa yang Allah kehendaki. Bukan berarti Allah berbicara setiap saat, ya, tidak berhenti. Bukan begitu. Sebenarnya sifat kalam ya, itu adalah
ada dua bagian, min haitsu an-nu' wa min haitsu jinsi. Nu' adalah sifat itu aslinya ada pada Allah, tapi wuqu'ul kalam yang dengan malaikat, dengan para nabi itu namanya hadis baru. Itu jinsul kalam qadim wa nu'ul kalam qadim. Naam. Ya. Hadisul ahad itu maksudnya adalah adapun terjadinya bicara Allah kepada makhluknya, baik malaikat, para nabi, itu sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka maksud muhdas dalam kalam Allah tadi itu yang dimaksud muhdas, yang baru. Jadi Allah bicara kepada Adam setelah Adam diciptakan. Allah bicara kepada Nabi Nuh setelah Nuh diutus. Bukan maksud baru itu diciptakan kalam Allah oleh Allah. Bukan begitu maksud. Jadi wa amma kalamuhu jalla jalla alladhi yatakallamu bihi ba'da lam yakun mutakalliman bihi wa yusafu bi annahu muhdatsin. Adapun kalam Allah jalla jalalu, ya, alladhi takallama wa yatakallam bihi, yang Allah bicara dengannya, yang sebelumnya Allah belum bicara dengan kalamnya itu, maka itu yang dimaksud dengan kalam muhdas. Semua Allah sebutkan wasafahullah fi kitabihi, di mana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Di annahu bada'a minhu bada' wa ilaihi ya'ud. Karena kalam Allah itu dari Allah berasalnya dan kembali kepada Allah. Wala yaqulu anhu makhluk, dan tidak dikatakan ya bahwa kalam Allah itu makhluk. Qana'ul kalam qadim, maka bentuk kalam Allah itu qadim, ya, azali, artinya Allah itu mampu berbicara dengan masyiahnya kapan ia kehendaki. Ya, qa'im bil zati. Qa'im bil zati ada itu sifat kalam ada pada zat Allah. Nah, wa ma ta'ala bi masyiati wa ikhtiyar fa huwa muhdatsy. Nah, ketika Allah bicara dengan makhluknya sesuai kehendaknya, maka kapan dia ingin bicara dengan makhluk dengan siapanya, itu yang disebut dengan masyiah wal ikhtiyar. Sesuai dengan kehendak Allah dan pilihannya, itu yang dimaksud dengan muhdatsy tadi. Ya, contoh, ketika Allah berkata kepada Adam setelah dia diciptakan disuruh malaikat untuk kepada Adam, itu terjadi setelah Allah berkata kepada malaikat, qala rabbuka lil malaikah, ketika Allah baru berkata kepada mereka di awal sebelum diciptakannya Adam. Nah, itu sisi itu muhdatsy maksudnya. Barunya seperti itu maksudnya. Bukan baru artinya Allah tidak punya sifat kalam sebelumnya. Maka oleh sebab itu Ibnu Hajar Asqalani menukil dari Imam Razi ungkapannya. Ini mereka ini Razi ini salah seorang kalam, tapi kadang-kadang dia ketika terjebak dengan dalil-dalil, dia kadang-kadang ada ungkapan-ungkapannya yang itu mengakui kebenaran apa yang diyakini oleh Ahlussunnah Jamaah. Inna qawla ma yaqul, sehingga pendapat orang mengatakan, innahu ta'ala mutakallim kalam yakun bi dzatihi, Allah bicara dengan sifat kalam terdapat pada zatnya, wa masyiatihi, dan sesuai dengan kehendaknya, wa ikhtiyari, dan pilihannya, huwa asahul aqwal naqlan wa aqlan. Ini pendapat ini juga diakui oleh Razi, walaupun dia seorang al-kalam, itu pendapat yang lebih tepat secara dalil, naqlan, secara wahyu, wa aqlan, secara logika. Itu pengakuan dari Imam Ar-Razi yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, yaitu jilid 13 halaman 455. Biar para ahli kalam yang biasa menjelaskan kepada umat merujuk kepada penjelasan nukilan dari Ibnu Hajar dari Asqalani terhadap pendapat Imam Ar-Razi. Baik, qalu innahu yaqulu bi qiyamil hawadith bi dzatillah. Dari sinilah orang-orang kadang-kadang memfitnah ulama Ahlus Sunnah ketika mereka mengatakan Allah itu yatakallam bi masyiati wa ikhtiyari ma tasya'a wa kaifa sya'a wa man sya'a wa bima sya'a. Itu secara ringkas ungkapan para ulama menjelaskan tentang sifat kalam. Bahwa Allah itu bicara ya, dengan apa? Allah yatakallam kaifa sya'a, bagaimana Allah kehendaki, wa bima sya'a, dengan siapa yang Allah kehendaki, wa mata sya'a, kapan Allah kehendaki, wa bima sya'a, dengan apa yang ingin Allah bicarakan kepada hamba-hambanya tersebut. Nah, maka oleh sebab itu sebenarnya sudah kita sebutkan, mereka menuduh umat Sunnah Jamaah mengatakan ketika kita ada sifat Allah yang baru, artinya Allah itu memiliki sifat ya hadat baru dalam artian Allah bicara berbuat sesuatu yang dia Allah kehendaki ya dalam rentang waktu yang berbeda. Itu yang disebut. Lalu mereka katakan kalau begitu berarti Allah ada sesuatu yang baru dalam zat Allah. Nah, itulah syubhatnya mereka. Baru di sini bukan berarti Allah itu tidak memiliki sifat.
Cuman Allah itu bersifatnya ya ada yang bergantung dengan masyiah Allah. Seperti sifat istiwa umpamanya. Nah, di antara hujah mereka manifestasi itu juga hadas. Karena sifat-sifat di situ disebutkan summa stawa Allah. Kemudian, berarti Allah tidak beristiwa. Sebelumnya baru setelah ciptakan aras, Allah beristiwa di atas aras. Setelah ciptakan langit dan bumi, Allah beristiwa di atas aras. Mana yang Allah jelaskan dari awal surat As-Sajdah dan beberapa ayat-ayat yang lain menjelaskan. Waladhi falafalakum ma'afil jannati mastawa ila sama'i tasawwahunna sab'a samawat. Dan banyak sekali ada del tengah ini sebenarnya. Demikian pula sifat nuzul umpamanya. Ya. Maka para ulama menetapkan sifat-sifat itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat ikhtiyariyah ini adalah terdapat pada sifat Allah Subhanahu wa taala berdalil dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Tadi antara dalil waktu itu karena tawa ala kemudian berarti setelah Allah ciptakan langit dan bumi. Wal istiwa ma'lum wal imam bihi wajib. Ya, makna dari istiwa itu secara umum adalah diketahui. Beriman dengan sifat istiwa Allah adalah wajib. Ia adalah perbuatan Allah yang Allah lakukan. Kemudian juga wal ardh jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi ini semuanya akan dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Ini bukti bahwa Allah memuatkan seperti itu dengan apa? Bukti bahwa Allah berbuat sesuatu dengan masyiat itu. Pada hari kiamat baru bumi ini digenggaman Allah. Sekarang tidak. Nah, wa qabdu ma'lun wal iman bihi wajib wa fi'lu yaqul bi subhanahu wa ta'ala. Telah menggenggam sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'a rabbuka wa malaku saffan saffa. Pada hari kiamat Allah akan datang dan para malaikat ini secara berbaris-baris. Sifat juga ikhtiar Allah pada hari kiamat. Maka para ulama memakai kaidah yang telah dipatenkan oleh Imam Malik namanya ketika ditanya tentang istiwa wal istiwa'u ma'lum. Dan satu riwayat ini ghairu majhul, istiwa itu diketahui maknanya, apa maksudnya secara umum, secara mutlak, bukan disebutkan istiwa makhluk, wa imanu bihi wajib, ya, dan beriman dengan sifat istiwa Allah itu wajib kata Imam Malik, karena Allah menyatakan sifat itu di dalam Al-Quran Karim. Sebab konsekuensi kita beriman kepada Allah mendapatkan sifatnya, konsekuensi iman kepada kitab Allah adalah kita mengimani sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran, wa imanu bihi wajib, ya. Kemudian wal kaifu majhul. Nah, bagaimananya itu nggak tahu. Bagaimana bentuk istiwanya Allah. Nah, kaifunya majhul. Jadi yang dimajhulkan, yang tawakuf ulama di situ, yang tafwid oleh ulama al-sunnah adalah tentang kaifiyahnya. Bagaimana bentuk Allah bicara yang malaikat itu kaifiyah. Allahu a'lam. Kalau kaifiyah, maka itu wal kaifu majhul. Bagaimana bentuk istiwanya Allah betul bicara tentang kaifiyah. Ya Allah beristiwa betul. Gimana? Makanya ulama mengatakan kalau ada orang bertanya tentang kaifiyah, tanya bagaimana Allah itu? Siapa bisa menjawab? Ini di antara penjelasan secara ulama kita sebenarnya penjelasan ini sangat mudah dipahami ya, tidak perlu berbelit-belit sebenarnya gitu. Memahami masalah ini. Baik. Wal kaifu majhul, bagaimananya? Bagaimana bentuk Tuhan Allah? Kaifu majhul. Jadi beda antara makna dan kaifiyah. Al-makna nisbi makna tentang sifat Allah jelas. Maka Allah gunakan lafaz-lafaz ya, yang lafaz dan istilahnya dengan sifat yang sama namanya dengan sifat makhluk. Namanya ya bukan hakikatnya dan kefiahnya. Supaya apa? Supaya makhluk memahami maknanya. Kalau Allah sebutkan satu lafaz yang tidak diketahui maknanya, bagaimana makhluk akan sampai pada sebagian makna itu? Maka digunakanlah istilah penamaan sifat sama dengan penamaan sifat makhluk agar makhluk sampai kepada maknanya. Tapi kaifiyah dan hakikatnya Allahu a'lam, maka katanya wal kaifu majhul, bagaimana hakikatnya, kaifiyahnya itu Allah yang tahu. Makhluk ada yang tahu. Wa su'alu an bid'ah, bertanya tentang bentuk hakikat kaifiyah sifat Allah itu bid'ah. Nah, yang menjadi persoalan kadang-kadang adalah ketika hadir dalam pikiran sebagian orang itu bertanya bagaimana bentuk. Nah, itu yang tidak bisa dipertanyakan karena karena sahabat itu nggak pernah bertanya pada Nabi tentang hal-hal seperti ini. Bagaimana istiwa Allah ya Rasulullah? Bagaimana Allah itu turun ya Rasulullah? Nggak pernah ditanya oleh para sahabat. Karena yang jelas bagi mereka adalah sifat Allah tidak akan sama seperti sifat makhluk. Maka kaifiyah al-kaifu majhul. Bertanya tentang itu kenapa dia katakan bid'ah?
Ada beberapa hal yang menyebabkan dikatakan bid'ah oleh para ulama bahkan yang tentang kaifiyah itu adalah pertama, itu suatu pertanyaan yang keliru. Kenapa harus tanya kaifiyah Allah? Karena kaifiyah itu sudah tidak ada yang tahu. Kemudian kalau ditanya kaifiyah, orang akan ragu, akan menimbulkan keraguan tentang sifat Allah. Nah, yang ketiga adalah kalau ada orang membahas jatuh kepada menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini di antara penjelas-penjelasan para ulama tentang persoalan ini. Baik, kemudian setelah itu ya, wa qawlu li syai'in murad khalquhu kun fayakun wa ma syabah dzalika ma thabata bi kitab wa sunnah wa salhu bi hadhihi kulli min ghairi ta'wil wa ta'qil. Allah bila berkehendak untuk sesuatu hanya cukup innama amru idza arada sya'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau bila berkehendak Allah kata kun fayakun. Wa fi kulli yawmin huwa fi sya'an. Itu setiap hari Allah itu memiliki urusan yang itu baik di urusan makhluk ini. Nanti semuanya itu ada yang Allah wafatkan, ada yang hidupkan, Allah yang sehatkan, Allah selalu beri penyakit, Allah uji. Allah mengurus dengan sekian banyak sekali urusan makhluk ini, tidak satu pun yang lain. Wala ya'uduhu ibuduhum. Maka surat ayat Al-Kursi itu kalau dijalani luar biasa sebenarnya. Allah mengurus urusan makhluk ini, tidak sedikit pun hal itu menyusahkan, memberatkan, membebankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kenapa Allah tidak memiliki sifat ngantuk dan tidur? La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tidak merasa berat bagi Allah untuk mengurus semua urusan ini. Allah itu Maha Tinggi dan Maha Besar. Baik. Maka oleh sebab itu para ulama menjelaskan hal ini, ya. Para ulama salah beriman tanpa harus ta'wil, tanpa harus ta'til. Dan tidak tabdil dan tahrif. Kita semua ulama yang berjalan dalam Al-Quran dan Sunnah mengatakan amanna bihi kullu min 'indi rabbina. Kami beriman dengan hal itu, semuanya datang dari sisi Rabb kami. Kalamuhu ma'a Musa, kalamullah ta'ala Musa. Falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Allah baru bicara kepada Musa kan setelah sampai Musa di Bukit Sin. Sebelum itu Allah belum bicara kepada Musa. Ini menunjukkan Allah bicara dengan masyiannya. Allah bicara dengan masyiannya. Baik. Kemudian ya. Maka makna qiyamul hawadits, ya, ada sesuatu yang baru dalam zat Allah yang dimaksud adalah sifat-sifat ikhtiyar Allah. Bukan adanya makhluk ya, adalah sifat-sifat ikhtiyar Allah. Yang tadi sifat ikhtiyar, ya Allah baru bicara kepada Musa setelah Musa sampai kepada Mukarrab dalam ya. Pada majah Musa miqati rabbih miqatina, Allah baru bicara kepada Musa. Baik, kemudian juga dalil-dalil dalam sunnah sangat banyak. Ketika Rasulullah menyampaikan Innallah idza ahabba 'abdan nana Jibril. Allah apabila mencintai seorang hamba, Allah baru memanggil Jibril, beritahu Jibril. Tentu Allah baru mengatakan kecintaan kepada hamba tadi setelah hamba diciptakan, hamba beramal saleh, bukan dari qadhim, dari sebenarnya yang disebutkan oleh para ahli. Jadi fahal munadah huna qadima ahad, ketika Allah memanggil Musa, ketika Allah memanggil hambanya yang dicintai memanggil Jibril, ya, maka itu qadim atau hadis, maka itu baru atau azali. Tentu yang jelas itu adalah baru beriktibar dengan sifat Allah yang sebelum Allah bicara, ketika Allah bicara kepada Adam, kemudian Allah bicara kepada Nuh, iktibar bicara Allah kepada Nuh itu adalah baru bicara kepada Nuh. Juga menurut sunnah juga dalam dalil Al-Quran juga ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu. Tidak ada seorang pun nanti di antara kalian di akhirat illa sayukallim. Sin itu apa yang berbeda? Lil mustaqbal. Nanti kala di akhirat masing-masing orang Allah akan bicara kepadanya. Ma minkum ahadin, tidak ada seorang pun di antara kalian nanti kecuali illa sayukallimuhu rabbuh. Jadi Allah akan bicara kepadanya.
Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penterjemah antara hamba dengan Allah saat itu. Jadi Allah baru bicara kepada malaikat. Ya. Allah bicara kepada hamba-hambanya setelah hari kiamat. Ini baru saya kalian akan. Bukan berarti sudah terbicara. Kalau seandainya qadir, tentu bagaimana Allah bicara? Berarti Allah tidak bicara lagi nanti hari kiamat kepada baik pada ahli surga, baik ahli neraka. Baik, maka orang-orang yang membantah ulama-ulama ahli sunnah dengan istilah kalamul hadis dan sebagainya, itulah penjelasannya dari kalangan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Baik, maka maksud mereka dengan hawadis adalah yaitu perbuatan Allah yang berkenaan dengan ikhtiar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan berarti adanya sifat Allah itu yang makhluk, kesurupan sifat makhluk. Orang-orang yang mengingkari sebut adalah tujuannya adalah auhamun nas anna muradahu annahu la yakunu mahallan litaghayyurat. Jadi mereka orang-orang yang mengingkari sifat ikhtiyariyah bagi Allah ini, mereka ingin menggambarkan kepada manusia bahwa maksud mereka itu adalah sebenarnya maksud mereka adalah bahwa Allah itu tidak ada perubahan-perubahan atau tidak ada sesuatu yang baru dari perbuatan Allah. Nah, itu yang ingin mereka katakan sebenarnya. Padahal fakta makhluk sendiri berbeda. Allah tidak sekaligus mewafatkan, melahirkan makhluk, ya, menciptakan makhluk. Buktinya menciptakan langit, menciptakan makhluk-makhluk lain setelah itu. Itu kan ada perbuatan-perbuatan yang hadis. Itu maksud. Kemudian walakin maksudum itu kan laysa fi ikhtiyari yakum bi nafsi. Maksud mereka yang mengingkari sifat-sifat hadis itu adalah Allah tidak berbuat sesuai kehendaknya. Wala lahu kalam, Allah tidak berbicara. Wala fi'lun yakum bihi, Allah tidak berbuat apa-apa. Ya ta'ala bimasyiati wa qudratihi, yang berkenaan dengan kehendak dan kemampuan Allah Subhanahu. Kudrat Allah Subhanahu, masya Allah Subhanahu wa taala, kudrat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka oleh sebab itu telah kita jelaskan walafdul hawadis, dapat hawadis itu adalah kalimat yang ambigu. Boleh saja dimaksud adalah a'rad wa naqais, hal-hal yang berkurang, hal-hal yang jelek atau makhluk. Maka hal itu yang dimaksudkan, maka itu Allah Maha Suci dari sini. Maka itu Allah Maha Suci dari. Tapi bila dimaksudkan bahwa Allah itu sifat Allah itu ada yang bergantung dengan ikhtiarnya, ikhtiar Allah, kehendak Allah, ya Allah, dan iradanya Allah, itu adalah tepat. Nah, kalau sebut hawadis atau tidak hawadis, yang penting Allah berbuat sesuai dan kehendak. Baik. Baik, pembahasan berikutnya adalah membahas tentang selesai kita dengan sifat hawadis ini, apakah ada sesuatu yang baru dari sifat Allah atau tidaknya. Itu yang dimaksud sifat yang baru. Sesuatu yang baru sifat Allah adalah sifat yang berkenaan dengan sifat ikhtiyariyah bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah berbuat sifat itu sesuai kehendak dan masyiahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di antara tuduhan-tuduhan ya kepada Syekh Islam Taimiyah juga mereka mengatakan bahwa ini mengatakan bahwa para nabi itu tidak maksum. Ini di antara fitnah yang disebarkan oleh sebagian kelompok tentang Syekh Islam Taimiyah. Mereka menuduh bahwa Ibnu Taimiyah tidak mengatakan bahwa para nabi itu maksum secara mutlak. Ini mereka katakan demikian. Kemudian tapi Syekh Islam Taimiyah menjelaskan hal ini. Apa ini maksud? Ya, apakah beliau benar-benar mengatakan ini tidak? Selama kita membaca, memahami kitab beliau, tidak pernah beliau mengatakan hadis itu tidak maksud. Cuma beliau menyebutkan ada perbedaan ulama salaf dalam hal masalah maksum itu dari sisi pananya. Kalau dari sisi penyampaian wahyu, itu semua ulama bersepakat secara mutlak Nabi Allah saya maksud. Tidak ada satu pun tersalah dalam menentukan wahyu dari satu Allah kepada kita. Adapun dalam perbuatan hal-hal syara'iyat, dosa-dosa kecil, nah para ulama di sini berbeda. Ada yang mengatakan, ya ada para nabi jatuh pada dosa-dosa yang kecil, tetapi mereka dalam hal itu untuk hikmah. Pertama, menunjukkan mereka itu manusia biasa yang bisa tersalah.
Yang kedua ada hikmah, ada hukum di balik suatu perbuatan ketika salah harusnya menunjukkan apa yang harus dilakukan. Nah, taubat. Bahwa ketika mereka katakan bahwa annahum la yufiruna alaihi, bahwa mereka tidak melakukan dosa itu berkali-kali, hanya satu kali saja. Maka di antara contoh namanya sifat Nabi SAW abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Contoh di antaranya yang disebut oleh para ulama. Baik, maka di sini akan dibahas bahwa kalau dalam masalah penyampaian wahyu, Rasulullah SAW secara mutlak adalah maksum. Maka belum mengatakan innal anbiya ma'sumun fima yukhbiruna 'anillah wa fi tablighi risalati bil ittifaq. Maka sesungguhnya para nabi dan rasul itu maksum terhadap apa yang mereka sampaikan dari Allah SWT dalam penyampaian risalahnya secara bil-ittifaq, secara semua ulama sepakat hal ini. Kemudian beliau menjelaskan maksud tempat isma itu. Innal anbiya maksum fima yukhbiruna la, kemudian wa hadhihi isma sabitun lil anbiya hiya allati yahsul biha maqsudun nubuwwah wa risalah. Maka ismah ini adalah hal yang sudah pasti bagi para semua nabi dan rasul. Dan itulah tujuan maksud daripada membebani tugas mereka dan dibebani mereka tugas dengan nubuwah dan risalah. Ini juga bantahan kepada Ahlus Sunnah yang dituduhkan oleh Syiah Rafidah ketika mereka menuduh Ahlus Sunnah mengatakan bahwa mereka tidak meyakini para anbiya itu maksum. Baik. Kemudian amma fi mizari ma ta'ala bi tabligh risalah falinnas fi hanida. Adapun selain dari wahyu, tugas syar'i dari karena rasul itu ada dia sebagai manusia dan juga sebagai rasul. Qul inna ma ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Itu yang disebutkan oleh Allah SWT. Katakanlah aku ini manusia seperti kalian, tetapi diberikan wahyu oleh Allah SWT. Jika Rasul SAW salah, keliru, langsung disebut oleh Allah SWT. Ini bentuk maksumnya mereka. Kemudian, yang jadi perbincangan adalah jika di luar tugas risal, bukan dalam tugas syar'i, bukan dalam urusan syarak. Nah, ada perbedaan pendapat di sini. Ya. Maka yang dirajihkan oleh Syekh Al-Islam adalah isbatul isma minal iqrar ala dzunub mutlaq. Bahwa para nabi itu maksum, yaitu dari melakukan satu dosa secara terulang. Itu maksum. Itu di sini dosa kecil. Ya. Wa anna maksumun anil kaba'ir duna saghair. Nah, pertama ulama sepakat kalau kita mau mudah memahaminya, sepakat dalam urusan penyampaian agama para anbiya semua maksum. Yang kedua, dalam semua dosa besar para anbiya semua maksum. Jadi dosa besar, penyampaian syariat itu maksum. Yang bicara yang diperbincangkan masalah saghair, dosa-dosa kecil. Nah, tetapi walaupun mereka ada melakukan dosa-dosa kecil, la yusiruna alaih. Mereka tidak mengulang perbuatan. Wafakun li taubah. Mereka langsung diberikan taufik oleh Allah untuk bertobat. Baik. Bahkan mereka maksum juga, jadi kalau kita bisa katakan, maksum dari menyampaikan syariat, maksum dari dosa besar, maksum dari mengulang dosa kecil. Itu tiga hal ya. Wahada naqalu Qadhi Iyad. Hal ini dinukilkan dari Qadhi Iyad bahwa jami' fuqaha muhadditsin sepakat dalam ini. Adapun sebagian ulama tadi yang kita katakan jadi ada perbedaan kalau saghair pernah enggak Nabi bisa jatuh ke dalam saghair yang satu kecil. Tapi tadi maksum ya, maksum dari untuk mengulang ya, terulang. Tujuan hal itu antaranya ada hikmah tentu. Bahwa Nabi SAW tidak maksum dari satu kecil itu ada hikmahnya tadi yang sudah disebut sebagian. Nah, siapa di antara ulama berkata demikian? Contohnya Al-Mutawalli Asy-Syafi'i. Seorang ulama dari ulama Syafi'iyah. Ya. Yaitu Abdurrahman bin Muhammad Al-Ma'ruf bin Mutawalli, faqih usuli Syafi'i yang wafat pada tahun 478 Hijriah di Baghdad. Nah, apa pandangan beliau? Wa mas-saghair fakhtalafu fi jawazi 'alaihim. Ada masalah, ada sekecil kata beliau. Para ulama berbeda pendapat. Apakah Nabi itu bisa terlibat dalam satu kecil? Famin manafaha tahqiqan lil ism. Sebagian ulama menafikan hal itu, meniadakan hal itu.
untuk masalah yaitu pembuktian ismat bahwa mereka itulah orang yang maksum para nabi itu. Di antara mereka ada yang membolehkan misalnya jatuh sebagian nabi ke dalam sebagian dosa kecil. Wa alaihi dulu qasasul anbiya. Nah, ini menunjukkan atasnya kisah-kisah para nabi. Ujiannya para ulama yang memungkinkan pendapat adanya kemungkinan bisa sebagian nabi itu jatuh kepada sebagian dosa kecil, tetapi mereka tidak akan mengulangnya, itu berdasarkan kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa huwa zahirun fil Quran. Ini kalau kita baca Al-Quran, akan nampak nanti dalam Al-Quran. Baik. Kemudian, dosa-dosa kecil itu terjadi di sebagian, bukan sebagian dosa kecil, atau sebagian nabi yang jatuh ke dalam sebagian dosa kecil itu dalam melihat 3 hal. Pertama, as-sahwu wa nisyan, lupa. Ya. Yang kedua, tarkul aula, meninggalkan lebih utama. Ya. Yang ketiga, istibahul manhi bil mubah, yaitu ragunya antara hal ini dibolehkan atau dilarang. Nah, ini para ulama menjelaskan ya, ketika terdapat dalam Al-Quran kisah-kisah para nabi yang nabi itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran pokoknya. Di mana tadi kita katakan abasa wa tawalla jahul a'ma, dan juga kisah-kisah nabi yang lainnya. Ya. Seperti pokoknya Nabi Harun dengan Nabi Musa dan Harun, ketika Nabi Musa marah kepada saudaranya, kemudian Harun tidak mencari pengetahuan Bani Israel dan sebagainya. Nah, ini dosa-dosa kecil ini terdapat sebagai dosa kecil, tetapi alasan kenapa Nabi bisa jatuh ke situ disebutkan pada ulama, ini karena lupa atau meninggalkan hal yang lebih utama, atau adanya istibah, adanya keraguan bagian ini dilarang atau diboleh. Karena firman Allah SWT kepada Nabi Nuh, inni a'iduka an takuna minal jahilin. Ini contoh. Sesungguhnya aku peringatkan engkau wahai Nuh, kata Allah, an takuna minal jahilin, jangan kau termasuk orang-orang yang bodoh. Ini sebenarnya adalah ketika Nabi Nuh memohon kepada Allah, meminta agar Allah menyelamatkan anak. Inni a'iduka an takuna minal jahilin. A'iduka ini kan teguran itu. Dan secara maknanya, peringatkan engkau jangan sampai terjadi orang-orang yang. Dan juga tentang Nabi Yunus. Nah, ini dalil-dalil ini kisah-kisah. Id abaqa ilal fulqi al-mashhud. Ini kisah Nabi Yunus. Ketika dia lari ya, dari kapal. Kemudian taghafarna lahu dzalik, dan juga tentang Nabi Daud, maka Allah katakan kami ampuni bagi hal itu. Ini menunjukkan bahwa adanya hal yang sama. Sama seperti Nabi Adam makan buah yang dilarang surga. Ini Nabi. Al-wa'du wal-ghufran, di sini kan ada disebutkan al-wa'du wal-ghufran wal-ibah, mustalahat tuqalu, istilah-istilah yang disebutkan ketika terjadi perbuatan perilaku yang tidak dipakai. Karena itulah pendapat Syaikhul jumhur ulama, jumhur umat, ya. Falima ada tasbih alaihi innatin itu. Ini maksud di sini kenapa Islam banyak yang dikatakan orang di tuduh hal seperti itu, padahal sebetulnya sudah banyak ulama yang membahas sebelum beliau, seperti tadi Al-Mutawalli Asy-Syafi'i dan juga para ulama-ulama lain membahas masalah ini. Kemudian yang berikutnya pembahasan adalah masalah haramnya syidrul hal ila ziyar qabrul anbiya was shalihin. Tentang keharaman melakukan perjalanan menziarahi kubur para nabi dan orang soleh. Kemudian dalilnya dalam hal ini adalah, ini banyak kebiasaan-kebiasaan yang mengikuti persoalan para ulama, apa hukumnya mengadakan perjalanan menyewa kendaraan berpersiap untuk pergi safar dengan tujuan kunjungan kuburan atau tempat satu masjid yang dianggap lebih mulia untuk beribadah. Ini jadi pembahasan oleh para ulama. Karena Rasulullah SAW melarang dalam hadisnya, la tusyaddu rihal illa ila thalathatin masajid. Dilarangkan melakukan rihal itu adalah mempersiapkan perjalanan, membawa bekal dan sebagainya, kecuali untuk menuju 3 masjid.
Nah, itu boleh supaya menabung, bersiap untuk perjalanan, berbekal, ya. Tidak boleh mempersiapkan bekal untuk perjalanan, untuk melakukan perjalanan dan istilah untuk beribadah tentunya, dan berdagang, ya, beribadah, ya, maksud itu ibadah. Maka dikaitkan dengan masjid. Maka tidak ada masjid di dunia ini yang paling utama untuk dikunjungi selain yang tiga ini. Masjid Haram, Masjid Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Kalau tujuannya ibadah. Maka dari hadis ini ulama banyak mengambilkan dalil ketika la tusyadu, itu kan nafi. Yufidu larangan dari Nabi SAW. Larangan dari Nabi SAW untuk mengadakan perjalanan tujuan ibadah. Jika ke masjid lain saja tidak ada kecuali 3 masjid ini, karena ada orang meyakini beribadah di masjid lebih utama, banyak pahalanya, atau karena ada kuburan apa di masjid ini dianggap lebih mulia kuburan tadi di masjid itu karena ada kuburan sepulat. Ini sekarang ada sebagian yang memahami di masjid. Maka berdasarkan dari hadis inilah para ulama melarang mempersiapkan perjalanan untuk tujuan kuburan orang soleh atau nabi. Nah, la tusyaddur rihal ini adalah yufidul hasar, ya, atau adalah bersirat nahi. La tasyud. Ada datang dalam bentuk nafi, ada bentuk larangan. Kemudian juga kalau kita melihat tidak ada seorang pun sahabat dari kalangan para tabi'in juga demikian yang mereka menganjurkan untuk melakukan perjalanan untuk menziarahi tempat-tempat tertentu ataupun asharul anbiya. Al-anbiya maksudnya adalah tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh para nabi, wala kuburihim ataupun kuburan-kuburan para nabi, wala masajidihim illa masjid salat atau masjid-masjid di tempat-tempat yang para nabi salat di situ, kecuali hanya tiga masjid. Kemudian sebagai dalil umpamanya di tengah kehidupan para sahabat, ketika sahabat radhiyallahu anhu menaklukkan Syam, Baitul Maqdis, Palestina, lam yasbut an wahid minhum anhu ata qabr Khalil Ibrahim. Tidak ada dari sahabat yang mendatangi kubur Ibrahim alaihissalam ataupun menganjurkannya. Bahkan Nabi SAW juga tidak pernah menganjurkan para sahabat yang, ya, berada di Syam untuk mengunjungi kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka walam ya'lam an wahid minhum annahu syadda rihal min Syam. Ya, Irak. Tidak dengar adanya ulama dari Syam, dari Irak, ya, untuk sekedar menuduh kuburan Nabi tertentu ataupun kuburan Nabi Muhammad SAW. Tetapi ya, dengan tujuan ziarah kubur, ya, berjalan. Cuman ulama mengatakan bila seseorang sampai ke masjid Nabi SAW di Madinah, maka dia diperintahkan untuk menziarahi kubur Nabi SAW. Jadi tujuan dari kampungnya bukan ziarah kubur, tapi tujuannya di kampungnya adalah untuk sholat di tempat Nabi SAW. Kemudian alasan lain adalah sesungguhnya ibadah itu kuncinya adalah sunnah dan ittiba. Jadi kalau berjalan tujuan ibadah, jadi selain tujuan masjid itu tidak. Kalau berdagang boleh saja, kan? Atau mengadakan penelitian, atau melihat peninggalan sejarah, tapi tidak ada hubungannya dengan ibadah, ya, ada pahala dan sebagainya. Maka oleh sebab itu di sini dijelaskan para ulama tentang hukum ziarah kubur, atau yang dipersoalkan adalah mempersiapkan bekal untuk ziarah dengan tujuan ziarah kubur. Kemudian di antara dalil adalah yaitu hadis Abu Hurairah, dia pergi ke Bukit Tursin di mana Musa bicara di situ. Maka dia ketemu dengan sahabat Basratul Ghifari. Basratul Ghifari. Tatkala bertemu itu, waqala lahu amma law adraktuka qabla an tarhala ilaihi ma rahil. Seandainya aku bertemu denganmu sebelum engkau pergi ke sana, niscaya engkau tidak akan pergi ke sana.
Nah, lalu disebutkanlah oleh Basratul Ghifari hadis yang larang untuk syaddur rihal, untuk berkunjung ke tempat-tempat dengan tujuan mencari berkah, mencari ibadah dan sebagainya, dengan hadis tadi, yaitu la tusyaddur rihal ila thalathati masajid. Nah, ini paham dari para sahabat tentang memahami hadis. Kemudian ada pun secara mutlak ziarah kuburan. Ja'na safar ila ziyarat qabr Nabi SAW qurba mujib alaihi fa hadha haqqun idza arafa muradahu bidzalika. Qultu muradu anna masadar ila masjid Nabi SAW lis-salat fihi. Yang dimaksud adalah bila mereka ingin ziarah kubur Nabi setelah mereka sampai di masjid Nabi SAW, maka itu disunat. Maka ini ditujukan untuk dia memberi salam, bukan untuk berdoa di kubur Nabi SAW. Tapi adalah untuk memberikan salam kepada Nabi SAW. Demikian pula ziarah bagi orang-orang yang tidak berada di Madinah atau lewat di Madinah tanpa harus mempersiapkan perjalanan secara sengaja. Tujuan utamanya hanyalah untuk ziarah kubur. Ini yang jadi catatan bagi saya. Baik, Imam Nawawi, ini kita nukil pendapat Imam Nawawi dalam kitab Majmu', beliau menjelaskan. Imam Al-Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini, Imam Al-Haramain dari Abu Al-Jani, kana syekhuhu ay waliduhu, yufti biman'i min syidri rihal ila ghairi hadhihi salat. Bahwa orang tuanya, Imam Haramain ini, melarang, memberikan fatwa, melarang untuk melakukan perjalanan selain dari 3 masjid, dalam tujuan beribadah tentunya, bihadal hadis, berdasarkan hadis ini. Wa qala wa rubbama kana yaqulu muharram. Ya. Dan Imam Haramain Al-Juwaini menjelaskan wa rubbama kana yaqulu, dan bahkan mungkin dulu mengatakan haram. Nah, inilah di antara penjelasan singkat tentang hal ini. Barakallahu fikum jami'an. Kita kembali kepada al-ahmad kita dari Filosofi. Ada 3 topik kita bahas pada kesempatan ini. Pertama adalah masalah tadurihal, itu berbekal-bekal untuk tujuan yang ziarah kubur tertentu. Yang kedua tadi kita bahas tentang itu masalah ismatul anbiya, kemaksuman para nabi. Kemudian kita bahas juga tentang masalah adanya hal yang baru dalam sifat Allah, bukan berarti itu adalah yang dikatakan baru bagian dari makhluk, tetapi adalah sifat ikhtiyariyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita kembali kepada yang ada kita dari studio telepon. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan betul dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fiik. Dan selanjutnya kami buka sesi tanya jawab, dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, dan mungkin Anda juga yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan bisa menghubungi kami di layanan telepon di 021 823 6543. Yang pertama Ustaz, kami ajukan terlebih dahulu di layanan pesan WhatsApp. Ada pertanyaan dari Pak Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, ahli kitab mengatakan tangan Allah terbelenggu sedangkan tangan mereka terbuka. Pertanyaannya, apakah ahli kitab mempercayai bahwa Allah itu mempunyai tangan? Syukran jazakallahu khairan. Baik. Qalatil yahudu yadullah maghlulah ghulat aydihim wa lu'nu ma bal yadahu mubsutatan. Ya, di situ orang Alkitab menetapkan bahwa tangan Allah terbelenggu dengan artian menurut mereka Allah berpikir, Allah miskin dan sebagainya. Ya. Kemudian ya sifat kalam, sifat ya al-yad, sifat ya tangan bagi Allah. Tapi Allah bantah sifat tersebut. Dari situ bukan kalau seandainya Allah tidak memiliki sifat, tentu Allah tidak menjawab, tidak mengulang perkataan tangan itu. Bal yadahu mabsutatan. Yunfiqu kaifa yasha. Maka di sini Allah memberikan rezeki, ya, memberikan nikmat, yunfiqu kaifa yasha. Sesuai yang Allah kehendaki. Nah, ini masyiah juga, perubahan masyiah Allah SWT. Allah beri ini saya, ini miskin. Allah berikan
rezeki sesuai kehendak Allah dalam setiap masa, Allah turunkan nikmatnya sesuai setiap masa sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah tidak memiliki sifat tangan, tentu Allah juga tidak akan mengulang lafaz bal yadahu mabsutatan. Yunfiqu kaifa yasha. Wallahu a'lam bissawab. Nah, baik. Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Pak Muhammad Amin. Dan selanjutnya kembali di layanan pesan WhatsApp yang kedua. Ustaz, apakah Allah selalu berada di luar makhluk? Allah turun langit ke bumi di setiap sepertiga malam, tapi tidak masuk ke langit. Bagaimana memahami Ustaz? Karena hal ini sering didebat oleh orang-orang Asy'ariyah terkait hal ini Ustaz. Karena katanya tidak logis. Mohon jawaban dan penjelasannya. Nah, ikhwatal Islam, azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, kami mohon maaf audio yang terkoneksi kami dengan Al-Ustaz terputus, dan kami coba kembali untuk mengkoneksikannya, dan mungkin bisa diulang kembali Ustaz jawaban dari pertanyaan yang kedua tadi dari awal Ustaz. Nah, kami terlebih dahulu sampai kami terkoneksi dengan Dr. Al-Misri untuk melanjutkan sesi tanya jawab ini. Bagi Anda jangan kemana-mana setelah beberapa jeda berikut ini. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Ayat-ayat Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk." Ayat-ayat Al-Quran. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Di mana Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya surah Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah ya Muhammad,
jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ikhwatal Islam azakumullah. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi lagi dengan Al Ustadz untuk melanjutkan sesi tanya jawab tadi Ustadz yang kedua. Mungkin kami ulangi Ustadz pertanyaannya. Ya Ustadz, apakah Allah selalu berada di luar makhluk? Artinya Allah turun ke langit bumi di setiap sepertiga malam tapi tidak masuk ke langit. Bagaimana memahaminya Ustadz? Karena hal ini sering didebat oleh orang-orang yang tidak mempercayai ini, yang katanya tidak masuk akal atau logis. Mohon jawaban dan penjelasannya. Baik, kalau mereka mengatakan Allah masuk ke dalam makhluk dengan hal itu, yang tidak logis kata mereka, bahwa kita katakan Allah itu ba'in an khalqi, Allah tidak bercampur zat Allah dengan zat makhluk, dan tidak ada satupun zat Allah yang berada dengan zat makhluk. Kalau dia katakan Allah masuk, kalau dia katakan turun ke langit bumi dan akhir masuk ke langit, berarti dia mengatakan fikir Allah Sun mustawa ila sama, Allah beristiwa di atas langit, atau berarti Allah dalam langit. Bukan berarti Allah berada dalam langit. Ya. Maka ketika Allah bicara kepada ahli surga, berarti Allah berada dalam artinya terkumpul oleh makhluk. Maka oleh sebab itu, jangan difikirkan kefian bagaimana Allah turun ke langit ya. Allah itu berarti dikumpul oleh langit. Apakah Allah itu lewat langit kelima, keempat, ketiga? Lewat ya. Itu kan kefiyah Allah. Berbicara dengan kefiyah. Ya, berbicara dengan kefiyah. Maka, bagaimana turunnya Allah, itu jauh. Bahkan makhluk pun, makhluk umpamanya. Ya, makhluk, jangankan kita sampaikan sifat Allah. Dalam sifat makhluk aja mungkin saja. Makhluk, ya, umpama ketika, seseorang turun, atau umpamanya layang-layang, ataupun pesawat, turunnya berbeda-beda, tidak sama. Ya. Sekarang kita umpamanya layang-layang kita di atas ya, gedung yang berlantai 30 gitu. Lalu dikatakan 30 ke lantai. Sekarang layang-layangnya sudah turun di lantai pertama. Apa tadi layang-layang tadi melewat lantai kedua, ketiga, keempat? Tentu tidak. Artinya jika hal sifat itu mungkin pada makhluk. Gitu. Bukan berarti Allah masuk ke langit dunia. Kalau begitu Allah lebih kecil dari langit dunia. Allahu Akbar, Allah tetap bahkan Allah. Jangankan itu. Kursi Allah saja, wasi'a kursi samawati wal ardh. Kursi Allah saja lebih luas dari langit dan bumi. Bagaimana dengan Allah? Arsy saja disebutkan dalam hadis itu adalah perbandingan kursi dengan langit bumi adalah yaitu kahalfatin uqiyat ardin fala. Bagaikan sebuah gelang atau cincin yang dilempar di tengah padang luas. Itu perbandingan antara kursi Allah dengan langit dan bumi yang 7 lapis. Ini yang telah ini baru langit pertama. Bahkan kita tidak melihat itu awan yang terlihat kita. Di bawah langit pertama ini ada matahari, ada bulan, ada bintang semuanya. Terus ada lagi langit kedua dan ketiga. Allahu a'lam ya, ada aja makhluk apa saja makhluk ada di sana. Nah, bukanlah berarti Allah itu masuk ke dalam langit. Dan Allah maha kuasa atas segala hal. Maka jangan kita pikirkan sifat Allah seperti sifat makhluk. Yang mana kalau dia seorang makhluk berada di lantai 7, turun ke lantai pertama. Ya, kalau manusia punya, pasti dia lewat dulu lantai 6, 5 ini. Itu kan kefiah pada makhluk. Dan tidak bisa dikaitkan kefiah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan dipikirkan bagaimana Allah turun ya. Bukan bagaimananya. Allah itu memiliki sifat nuzul. Betul. Bagaimana? Allahu a'lam. Allah memiliki sifat istiwa. Maka sama istiwa juga. Bagaimana ya? Nggak makul itu. Allah nggak nempel di aras. Ya dia pikirkan dengan akalnya seperti mana yang ada pada makhluk. Karena yang sampai oleh akal kita, apa yang terlihat pada makhluk. Maka lalu main kiaskan apa yang ada dalam pikiran kita itu apa yang terlihat oleh pada makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serupa dengan segala sifat makhluk, hakikat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Maka kita katakan, ya, ketika kita mengkiaskan sifat makhluk, digunakan kias aula. Nah, itu sifatnya para ulama. Jika pada makhluk aja mungkin Allah lebih aula. Ya, tidak harus seperti mana.
Contoh umpamanya ketika menyebutkan di atas, ya, ketika dikatakan kalimat di atas, nah, bahwa sesuatu yang di atas harus nempel yang di bawah. Untuk dalam hati kita, amin mafis sama, ya, tidak kalian beriman dengan zat yang ada di atas langit. Nah, maksud di atas langit, ya. Ayah, amin mafis sama, ayah seperti ard. Maksudnya apa di atas langit? Maka Allah berarti dia nempel dengan langit. Nah, pikiran kita kalau memikir dengan akal kita, seperti topi di atas kepala. Sekarang sebenarnya tidak setiap yang di atas itu menempel kepada yang di bawah. Banyak sekali, jangankan Allah, makhluk saja. Makhluk saja umpamanya. Ketika katakan umpamanya awan di atas gunung, awan tidak nempel. Atau umpamanya awan di atas bumi, atau pesawat terbang di atas, tidak nempel ke rumah-rumah orang itu, di bawahnya. Langit pertama tidak nempel ke langit kedua, nggak nempel langit pertama, langit kelima nggak nempel langit keempat. Ya, itu sesuatu yang di atas tidak mesti harus menempel. Makanya langit pertama nggak menempel ke bumi. Maka kalau dalam pikir logika kita mau diserupakan dengan sifat yang makhluk yang mana, nggak bisa. Karena logika kita itu hanya bisa melogikakan hal yang bisa dilihat pada makhluk. Pada Allah Subhanahu Wa Taala tidak serupa sifat dan kaifiah sifatnya dengan makhluk. Selesai cerita. Kalau nggak masuk akal ya kamu berpikir bagaimana Allah turun. Nanti kamu berpikir juga bagaimana tuh Allah datang hari kiamat. Wajah arabuka wala kusofan sofan. Bagaimana Allah sudah datang ya? Naik kendaraan kah? Naik pesawat kah? Naik apa kah? Kalau berpikir itu namanya kaifiah. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa di sesuatu. Bagaimana Allah datang? Allahu a'lam. Yang jelas Allah menyebutkan Ja'a rabbuka wa malaku saffan saffa. Sama juga Allah mengatakan sifat diri. Sama juga dengan sifat Allah berbicara. Ya. Nanti dan seterusnya. Ini maka disitulah ulama mengatakan wal kaifu majhul. Bagaimananya itu tuh tidak ada makhluknya. Hatta Rasulullah SAW para anbiya kaifa. Kaifiah sifat Allah tidak ada satu makhluknya. Nah, kalau kita masuk berarti dia masuk ke langit dunia. Nah, itu maksudnya berbicara tentang kaifiah. Kita bicara tentang kaifiah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk yang bertanya. Dan pertanyaan tadi menutup pertemuan kita Ustaz di kesempatan hari ini karena waktu yang sudah habis yang telah disediakan. Dan mungkin ada hitam yang dapat disampaikan Ustaz, silahkan. Baik, terima kasih pada semua pendengar yang telah bergabung pada hari ini. Terus juga kepada teman-teman di studio Kunci dan studio di Indonesia. Semoga Allah SWT selalu memberkati kita, menjaga kita, selalu memudahkan kita untuk hikmah kepada umat, memberikan ilmu, dakwah, dan seterusnya. Dan semoga kita juga selalu dilindungi dari segala hal-hal yang akan membuat kita lemah, malas, dan sebagainya. Barakallahu fiikum jami'an. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Semoga menjadi pertemuan yang diberkahi dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang bermanfaat yang telah disampaikan oleh Ustaz menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, berkahi ilmu yang telah disampaikan, dan juga terus memberikan kesehatan kepada Ustaz supaya bisa terus memberikan faedah-faedah yang bermanfaat untuk kita. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum kepada antum yang sudah menyimak acara kami di kesempatan hari ini dari pembahasan faedah-faedah sejarah Islam bersama Ustaz Dr. Ali Musri Simjad Putra hafizahullahu taala dari Saimsya Pekanbaru Riau. Simak kembali kelanjutannya di Jumat pekan yang akan datang insyaallah. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Raja Bogor 100.1 FM.